Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hendra Ulinuha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disingkat DHCP adalah protokol berbasis server yang digunakan untuk memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara otomatis. Fungsi DHCP server. Pertama, mengelola dan menyebarkan IP address. Kedua, memperbarui IP address secara otomatis. Ketiga, mencegah IP konflik. Keempat, mendorong penggunaan kembali IP address. Perbedaan DHCP server dengan DHCP client. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan sama secara otomatis. Sedangkan DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari DHCP server sehingga dapat terkoneksi ke jaringan dengan baik. Kelebihan DHCP, pertama, pengelolaan IP address menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, pengaturan terpusat pada server. Ketiga, mencegah IP konflik. Keempat, mencegah kesalahan dalam penomoran IP address. Kelima, mampu mengelola jaringan dalam skala besar. Kekurangan DHCP. Pertama, semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Jadi jika server mati atau off maka semua komputer klien akan terkena dampaknya juga seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Kedua, tidak adanya otorasi, pembuktian keaslian. Selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP client. Cara kerja dari DHCP server. Pertama, tahap penemuan atau IP list discovery. Yang kedua, tahap server terima pesan atau IP list offer. Yang ketiga, tahap penawaran dan persetujuan atau IP list request. Yang keempat, tahap penerima pesan dari klien atau IP list acknowledge. Komponen DHCP. DHCP sendiri mempunyai beberapa komponen, antara lain yakni, pertama, DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertindak sebagai network server, dan berperan untuk mengelola kumpulan IP address serta informasi konfigurasi lainnya. Yang kedua, DHCP client adalah perangkat yang terkoneksi dengan jaringan dan menerima informasi IP address dan informasi lainnya. Dalam hal ini, klien tidak hanya terbatas pada komputer, namun juga bisa berupa perangkat ponsel atau berbagai perangkat lainnya. Yang ketiga, DHCP relay adalah dapat berupa router atau host yang menerima pesan dari DHCP client dan menyambungkannya ke DHCP server. Ketika DHCP server merespon balik permintaan klien, DHCP relay akan menerima respon tersebut dan menyampaikannya kepada DHCP client. Yang keempat, subnet adalah dikenal juga dengan subnetwork, yakni bagian atau partisi dari network yang lebih besar. Yang kelima, IP address pool adalah sebuah repositori yang berisi kumpulan IP address yang masih tersedia dan bisa diberikan kepada DHCP client. Yang keenam, list adalah rentang waktu yang dialokasikan DHCP server kepada DHCP client untuk menggunakan IP address. Fitur yang dimiliki oleh DHCP server antara lain, pertama, manual allocation adalah administrator server mengkonfigurasi pada server yang berhubungan dengan MAC address dari setiap klien dan dari setiap MAC address ditentukan masing-masing IP address-nya. Yang kedua, automatic allocation adalah administrator server mengkonfigurasi pada server yang mana hanya mengandung IP address yang nantinya akan diberikan kepada komputer klien. Jika alamat IP sudah terasosiasi dengan suatu MAC address pada host atau komputer, maka secara permanen diasosiasikan dengan MAC address tersebut sampai administrator server merubahnya secara manual. Yang ketiga, dynamic allocation adalah hal ini sama halnya seperti automatic allocation. Tetapi server akan mencatat status peminjaman IP address license time dan akan memberikan alamat IP yang license time-nya sudah expired kepada klien DHCP yang lain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.